Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama pecinta bola sejati. Apa kabar sahabat pecinta bola sejati? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan membagikan video kata Bung Toel, Timnas Indonesia kalah kelas dibanding Timnas Jepang. Untuk mengikuti informasinya lebih lanjut, mari kita simak videonya bersama-sama. Bercandanya mungkin keberatan Rolex. Itu bercandanya. Wah. Ini biar ini tetap cari, membumi. Cari. Saya nggak ikut-ikut. Kalau itu nggak Biar ikut-ikut. tetap membumi kan. Kalau analisis serius sekarang, analisis serius memang kalah kelas. Menyangka nggak kalah 6 gol tentu tidak. Saya berpikir kalah 2 gol kebobolan iyalah. Jadi kalau kalah sih ya kepikiran tapi nggak sampai 6. Tapi poin yang mau saya sampaikan adalah inilah kebenaran sepak bola yang tidak terbantahkan. Jepang bisa sampai di kelas itu karena sebuah proses panjang kan. Proses panjang yang bisa mereka lalui gitu loh. Jadi kalau bahasa sederhananya gini, kalau kita berhitung, dia itu berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Katakanlah kita kasih angka 9 hari ini. Dia jalani itu proses 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita dengan akselerasi yang dilakukan lewat timnas kita kan langsung ngitungnya 6, 7 gitu loh. Mudah-mudahan paham dengan analogi sederhana ini. Artinya apa? Itulah balik lagi kebenaran sepak bola tidak terbantahkan. Jepang itu bermain dengan Japan Ways-nya yang sudah dia temukan. Kalau bisa baca tadi Jepang bagaimana bermain, ini bacaan saya, ini dugaan saya. Tapi kalau ini benar, hari ini saya ngomong di catatan demokrasi, catat ya. Tadi Wataru Endo main, kapten Jepang sesungguhnya, Liverpool. Sebelumnya kapten di Stuttgart, dia di Bundesliga. Bayangin orang Jepang jadi kapten di klub Bundesliga di Stuttgart. Sekarang main di Liverpool. Statusnya masih kapten, tapi siapa kapten tadi diberikan? Takefusa Kubo. Artinya dia sebetulnya pertandingan tadi bicara tentang masa depan. Apakah Hajime Moriyasu akan seterusnya? Menurut saya 2026 ini adalah panggung terakhir Moriyasu. Prediksi saya catat. Setelah Moriyasu, pelatih berikutnya adalah Makoto Hasebe, legenda Jepang yang sebelumnya kapten Jepang, yang juga jadi legend di Eintracht Frankfurt, main di Bundesliga. Sekarang posisinya asisten pelatih. Sama seperti 2018, waktu itu Moriyasu jadi asisten pelatih Akira Nishino. Jadi kita menghadapi lawan yang sudah berhitung tadi. Ngitungnya udah dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maksudnya tidak jalur potong kompas gitu? Yes. Maksud saya itulah penjelasan dari kalah kelas. Itulah penjelasan dari kebenaran sepak bola itu tak terbantahkan gitu loh. Bukan kita nggak ngerti itu. Sepak bola kita ngerti itu, stakeholder kita ngerti itu. Tapi ada kepentingan yang sedang diraih untuk mengangkat sepak bola kita lewat jalur ini. Tapi balik lagi, hari ini kebenaran sepak bola itu tidak terbantahkan. Oke. Kita boleh komentar. Mereka bermain sudah dengan filosofinya, sudah dengan identitasnya. Semodern apapun Jepang selalu punya identitas, termasuk di sepak bola. Jadi kalimat paling filosofis dari sepak bola yang mau saya sodorkan malam ini adalah kita perlu punya identitas karakter itu. Dan itu perlu proses untuk dibangunnya. Maksudnya sejauh ini belum mencolok, belum muncul. Bukan belum muncul, sudah ngerti, tapi itu adalah proses panjang yang butuh waktu, butuh tenaga, butuh effort yang luar biasa. Bukan pekerjaan spotlight di etalase depan, tapi di dapur sepak bola. Jadi buat saya sih ini pelajaran untuk selalu mengingatkan kita gitu loh. Tajam malam hari ini Bung Toel, intronya. Bung Pangi, komentar dulu Bang, tambahan. Ternyata kami tidak menyangka ini betul-betul pemain seniornya semua yang nyaris diturunkan. Bukan yang lapis kedua maupun lapis ketiga, Bung Pangi. Sebenarnya bahkan ini bukan semua pemainnya dipanggil ke full squad yang sekarang banyak yang nggak dipanggil karena memang mereka udah lolos. Tapi kalau kita berkaca kepada apa yang didapatkan Timnas Indonesia malam hari ini, itu sebenarnya saya melihat ini justru dibutuhkan oleh timnas kita. Satu, kita bisa mengukur level kita tuh nyampe di mana sih. Ya, begitu. Karena kita kan ya kemarin, kalau saya juga cukup senang lah, kita euforia kan kita lolos ke ronde keempat. Saya sih merasa kebahagiaan itu layak untuk dirayakan gitu prestasinya. Tapi kita harus ngukur juga kan, kita udah nyampe di mana sih? Saya tadi mantau kepada media sosial, saya melihat banyak orang caci maki timnas.
malam Sebentar, hari ini. caci maki. Caci maki. Ya, wah ini nggak bisa main, level kita emang cuma segini doang, lawan Jepang kalah. Loh, memangnya kaget kita kalah lawan Jepang? Kan enggak. Gitu. Yang pasti bukan Bung Toel. Bung Toel pasti objektif dan fair ya Bung ya. Jaga Kak. Maksud saya adalah, gini bro. Kita tahu lawan kita ini levelnya di atas kita. Dia ini levelnya bukan Asia lagi, Jerman sama Spanyol aja dikalahin sama mereka kan. Mereka tuh 2022. targetnya itu juara dunia gitu. Dalam 20 tahun ke depan mereka pengen jadi juara dunia. Jadi kita mau ngukur nih, kita yang masih lagi rising ini level kita udah nyampe di mana sih? Ini sebuah reality check yang bagus banget menurut saya. Ini untuk ngukur ekspektasi kita juga. Tapi setengah lusin Bang. Setengah lusin tuh kayaknya Ya kalau kita lihat skornya sih sebel lihat skornya ya. Gitu. Sebel lihat skornya. Tapi kita kaget gak kita kalahkan? Enggak. Justru ini makin menunjukkan bahwa memang tadi saya suka banget tuh. Saya jarang-jarang sepakat sama Bang Toel ya. Saya suka banget. Saya suka banget frasanya. Saya suka banget frasanya. Kebenaran sepak bola. Football truth gitu kan. Terbantahkan. Tidak terbantahkan. Karena memang ya Jepang bangun sepak bolanya itu ya berpuluh-puluh tahun. Saya dulu waktu kecil saya sebenarnya dengar orang Jepang itu belajarnya ke Galatama lihat buat bangun J-League kan. Karena mirip-mirip tuh semua klub J-League di awal-awal itu klub korporasi semua. Sama kayak Galatama waktu awal-awal ya waktu itu ya. Tapi kan itu sudah puluhan tahun yang lalu. Sekarang mereka memetik hasilnya. Bahkan pemain-pemain Jepang yang main pada malam hari ini itu satu bukan pemain terbaik yang mereka dan mereka semua jebolan dari mana? Jebolan dari piramida sepak bolanya Jepang. Dimulai dari sekolah ya, SMA, masuk ke klub. Bahkan banyak banget pemain-pemain Jepang yang tadi main itu mungkin yang main di Jepangnya cuma sedikit, sisanya main di Eropa semua, gitu. Dan kalau kita lihat ya itulah. Jadi memang kita sedang menempuh cara yang tidak lazim dan itu sah-sah aja. Kita ada sesuatu yang mau kita akselerasi, tapi ini adalah sebuah penggambaran bagaimana sebenarnya pembangunan sepak bola itu seharusnya dilakukan dan Jepang memberikan contoh yang luar biasa pada kita pada malam hari ini. Bung Anton Sanjoyo levelnya kita jauh sekali. Yang seperti dipertontonkan Tsubasa ya malam hari ini layaknya Tsubasa di film kartun kan ya. Di ruangan ini berapa bulan yang lalu ada Towel, ada Pange, ada beberapa teman lain. Kita bicara waktu itu dalam konteks juga Pange mungkin masih ingat. Saya men-challenge. Ada sekumpulan mahasiswa saya men-challenge. Oke, kita lolos ke Piala Dunia. Kita lolos putaran 4, kita lolos ke Piala Dunia. Lalu saya tanya, presenternya saya tanya, apakah Indonesia hebat main sepak bolanya? Kita lolos ke Piala Dunia. Hebat enggak? Saya bilang gitu. Hebat.